Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum ke persamaan dan pertidaksamaan, Ibu akan menjelaskan dulu tentang nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan adalah nilai positif dari bilangan tersebut. Nah, nilai mutlak itu dilambangkan dengan seperti tanda kurung tegak, nilai mutlak X, di mana X-nya itu untuk X-nya lebih dari 0 maka X, dan negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Nah, untuk contohnya seperti ini. Untuk nilai, kan ini nilai mutlak X dilambangkan dengan tanda kurung seperti ini. Untuk nilai mutlak 5 maka hasilnya itu X tetap X ya, berarti 5 tetap 5. Jika X-nya kurang dari 0 maka kan ini negatif, pasti negatif itu kurang dari 0 ya, negatif 3. Berarti ininya dikasih negatif lagi ya, negatif, yang negatifnya tulis X yang ada di dalam, ditulis lagi negatif 3, sama dengan negatif kali negatif positif 3. Jadi nilai mutlak itu, jadi konsepnya itu selalu positif ya. Jadi seperti gini, nilai mutlak itu merupakan bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik 0 dalam koordinat. Jadi nilai mutlak itu seperti jarak itu tidak ada yang negatif kalau jaraknya selalu positif. Kalau bisa dikonsepkan dalam suatu koordinat, maka akan seperti ini. Misalkan ada kan ini negatif 5. Kan negatif 5 itu kan nilai mutlaknya itu 5, dan kalau nilai mutlak 5 tetap 5, kalau positif tetap 5, kalau negatif tetap 5. Kalau di dalam koordinat jarak ini 0, kalau ini 5 berarti kan positif 1 2 3 4 5 ya. 1 2 1 2 3 4 5. Jadi jarak dari sini ke sini itu 5. Jadi 1 2 3 4 5. Kalau nilai mutlak negatif, jarak negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi jarak dari 0 ke negatif 5 itu, dari 0 ke negatif 5 itu tetap 1 2 3 4 5, jadi positif. Jadi nilai mutlak itu seperti jarak titik asal ya, titik 0 dalam koordinat itu, jadi tetap positif. Jadi nilai mutlak itu bilangan yang positif seperti tadi didefinisikannya. Sifat-sifat nilai mutlak, kalian boleh tulis nanti ya sifat-sifatnya seperti ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sifat dasar nilai mutlak. Sifat dasar nilai mutlak. Nah, sifat dasar nilai mutlak itu fungsi mutlak dari fungsi linear mempunyai bentuk umum fx ax tambah b. Jadi nilai mutlak ax tambah b itu dapat ditulis untuk fungsi x ax tambah b, dan untuk x nya kurang dari negatif b per a itu negatif ax tambah b. Nah, grafik fungsi mutlak itu selalu di atas sumbu x ya, nanti Ibu contohkan. Nah, selanjutnya contoh soal ya. Sebentar.
Nah, untuk contoh soalnya, yang pertama, hitunglah hasil operasi berikut. Dan yang kedua, gambarlah grafik fungsi mutlak dari fungsinya itu yang ini. Fx sama dengan nilai mutlak dari 2x dikurangi 4. Nah, untuk yang pertama, penyelesaiannya untuk yang pertama, nilai mutlak yang A ya, nilai mutlak dari 2 dikurangi 5 dikalikan 3. Nah, kalian utamakan perkalian dulu ya. Jadi operasi dalam matematika itu kali bagi tambah kurang. Jadi kali dulu yang didahulukan. Jadi 2 dikurangi 5 kali 3 15. 2 dikurangi 15 negatif 13. Karena ini ada tanda nilai mutlak, maka hasilnya itu harus positif, atau boleh langsung ditulis 13 atau negatif dari negatif 13. Jadi kalian boleh negatif 13 langsung tulis 13 seperti ini, langsung 13 boleh pakai definisi juga boleh ya. Untuk yang kedua, yang B itu tulis dulu soalnya, negatif 14 dibagi 2 ditambah ini bukan 51 tapi nilai mutlak ya, nilai mutlak dari negatif 5 dan nilai mutlak lagi. Jadi kalian dahulukan dulu pembagian ya, karena ini tidak ada perkalian, jadi pembagian dulu. Negatif 14 dibagi 2 itu negatif 7. Tambah yang ini, tulis tambah. Nah, nilai mutlak dari negatif 5 kan positif 5 ya. Jadi nilai mutlak dari negatif 5 positif 5. Langsung tulis 5. Negatif 7 tambah 2. Negatif 7 tambah 5 yaitu negatif 2. Ngahutang 7 dibayar 5. Jadi ngahutangna nyesa 2. Nah, kalian boleh langsung nilai mutlak dari negatif 2 yaitu 2. Semoga dipahami ya. Kalau yang C itu nilai mutlak satu-satu dulu ya. 3 dikurangi nilai mutlak 3 dikurangi 9 dikurangi lagi nilai mutlak negatif 4 kalikan 3. Karena ini nilai mutlak, ini juga nilai mutlak, kalian boleh yang ini dulu. 3 dikurangi 9 yaitu negatif 6, kurangi nilai mutlak dari 4 kali 3, negatif 4 kali 3 negatif 12. Nilai mutlak dari negatif 6 itu yaitu 6. Nilai mutlak dari negatif 12 itu 12. Jadi nilai mutlak, kalau ada tanda nilai mutlak negatif maka hasilnya positif. Negatif 6 kuranginya tulis. Negatif 6 dikuranginya tulis negatif 12. Jadi nilai positifnya nilai negatif dari nilai mutlak itu positif. 6 dikurangi 12 yaitu negatif 6. Seperti itu. Karena ini tidak ada nilai mutlak lagi, jadi tetap saja 6 dikurangi 12 negatif 6. Kalau di sini ada soalnya pakai nilai mutlak yang di luar lagi, misalkan ini di sini ada, berarti kalau nilai negatif 6 dari nilai mutlaknya itu positif 6, karena ini tidak ada nilai mutlak yang di luar seperti yang tadi ya, yang di atas ini kan ada nilai mutlak yang panjang. Kalau ini tidak ada, tetap sampai di situ saja. Semoga dipahami, nanti ada soalnya. Yang kedua, untuk menggambar grafik, kalian membutuhkan penggaris ya. Siapkan penggaris. Nomor 2. Gambar grafik fungsi mutlak fx 2x dikurangi 4. Kita tulis dulu fx atau fungsi dari x-nya itu nilai mutlak 2x dikurangi 4. 2x dikurangi 4. Nah, kita buat tabel biar memudahkan ya. Buat tabel dulu.
Nah, untuk menggambar grafik itu kita harus kita harus dibantu oleh titik bantu ya. Kita menemukan titik bantunya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 juga cukup. Untuk negatifnya negatif 1, negatif 2 juga sudah cukup seperti itu ya. Nah, untuk X nya titik bantunya itu X kita masukkan 2X dikurangi 4, 2X kurangi 4 dikotret ya, dikotret di kotretan. Untuk X, nah boleh langsung di bawah kita, di bawah. Untuk X nya itu, untuk X nya negatif 2, maka 2X dikurangi 4, 2X dikurangi 4 sama dengan 2, X nya ganti ku negatif 2, X nya ganti ku negatif 2, negatif 2 dikurangi 4, 2 kali negatif 2 negatif 4 dikurangi 4, jadi ngahutang 4 utangnya jadi 8. Jadi langsung lanjut ke X sama dengan negatif 1 yang ini, negatif 2 negatif 1, tetap ininya 2X dikurangi 4 ya, 2X kan ini negatif 8, tulis di sini hasilnya negatif 8 gitu ya. Untuk 2X dikurangi 4 kita ganti X nya menggunakan negatif 1, 2 negatif 1 dikurangi 4, 2 kali negatif 1 negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Sudah ditemukan negatif 6, tulis di sini negatif 6 sampai seterusnya ke sini ya. Kalian cari setelah kalian menemukan, tapi kalian harus cari ya, ini caranya, kalian harus cari caranya. Di sini bukan langsung dijawab. Negatif 6, untuk ini negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8. Nah, untuk fungsinya itu, karena fungsi fx-nya itu nilai mutlak dari sini, jadi nilai mutlak dari hasil yang ini, nilai mutlak dari negatif 8, 8, nilai mutlak dari negatif 6, 6, nilai mutlak dari negatif 4, 4. Jadi nilai mutlak itu tinu negatifnya jadi positifnya. Nilai mutlak tinu negatif 2, 2. Nilai mutlak dari 0, 0. Nilai mutlak dari 2 ya tetap 2, 4, 6, 8. Nah, untuk titik koordinatnya itu kan nilai grafik fungsi nilai mutlak itu selalu di atas sumbu X ya. Jadi di atas sumbu X, jadi X, fx, yaitu X nya yang ini, yang atas negatif 2, fx nya yang ini, jadi yang dipakai negatif 2,8, negatif 1,6, terus 0,4 dan seterusnya ya ke sini. 1,2, 2,0, 3,2 dan 4,4, 5,6, 6,8. Jadi yang ini sama yang atas sama yang bawah yang ini ya. X dan fx, X dan fx. Setelah ada titik koordinatnya 2, negatif 2,8, negatif 1,6, 0,4 dan seterusnya, kita gambarkan di koordinat kartesius. Nah, inilah gambar. Kalian menggunakan penggaris buat koordinat kartesiusnya dulu. Setelah itu kita gabungkan titik-titiknya. Titik yang pertama yaitu negatif 2,8 yang ini ya, negatif 2,
negatif 2,8, negatif 2 nya X, ini untuk ini Y, ini X ya, negatif 2,8, negatif 2 nya yang X, negatif 8 nya di sini, berarti titiknya ke sini ya, kurang lebih di sini ya, kalian menggunakan penggaris. Terus negatif 1,6, negatif 1,6 untuk X nya negatif 1 dan Y nya negatif 6 di sini. Terus 0,4 di sini, 1,1 yang ini ya, 1,2 maksudnya 1,2 ini 1,2 ini 2, 1 X nya 1, Y nya 2, 1,2 1,2 di sini, kurang lebih di sini. Terus 2,0 di sini, 2 X nya, dan untuk Y nya 0 berarti tidak ada ya, 2,0 di sini. Terus 3,2 pasti di sini, 4,4 tetap di sini ya, 5,6 set di sini, kurang lebih di sini ya, 5,6, dan yang terakhir 6,8 sini. Jadi kita sambungkan titik-titiknya. Maka grafik fungsinya kurang lebih seperti ini. Kalian boleh lebih rapih ya menggunakan penggaris. Nah, selesai. Jadi untuk nomor 2 gambar grafiknya sudah seperti ini. Jadi selalu di atas sumbu X. Seperti biasa ada soal ya. Kalian coba contohnya seperti ini, pasti kurang lebih seperti ini ya. Dicoba.